Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Taravira, channel yang memberikan informasi lengkap tentang dunia wisata dan dunia kuliner. Travelers, mumpung lagi di Lombok nih. Nah, sekarang saya mau manfaatkan waktu untuk melihat-lihat kehidupan budaya di Lombok. Kebetulan saya sekarang sedang menuju ke Desa Adat Sade. Jadi Desa Adat Sade ini adalah tempat bermukim suku Sasak. Ini adalah suku asli Lombok ya. Apa yang menarik di Desa Adat Sade ini? Nah, ikuti terus ya channel ini. Jadi Desa Adat Sade ini lokasinya di Lombok Tengah, jaraknya sekitar 40-an kilometer lah ya, atau kira-kira 1 jam dari pusat kota Lombok dengan mobil. Nggak susah sih carinya travelers karena lokasinya persis di samping jalan raya Praya Kute. Nah, sekarang saya sudah tiba di Desa Sade, disambut dengan atap rumah dari anyaman bambu. Jadi bangunan ini berdiri kokoh di antara bangunan tembok. Masuknya gratis ya travelers, tidak dikenakan tiket masuk. Namun disarankan sih untuk memberikan uang seikhlasnya lah ya pada saat kita berada di sana untuk pemandu wisatanya. Disambut dengan alunan musik tradisional dimainkan oleh para pemain penduduk lokal. Saya nggak tahu sih apakah alunan musik tradisional ini memang menjadi hal yang rutin dilakukan ketika menyambut tamu atau karena memang saya datang bersama rombongan teman-teman dalam jumlah yang besar. Begitu masuk, suasana pedesaannya kerasa banget, suasana pedesaan tradisional. Jadi ini desanya cukup luas ya traveler, luasnya hampir 5,5 hektar. Dan infonya sih ada sekitar 150 rumah tradisional di sini, penduduknya sekitar 700 orang. Dan infonya juga desa ini udah lebih dari 1500 tahun. Jadi ini yang menyebabkan desa ini menjadi daya tarik wisatawan pada saat berkunjung ke Lombok. Saya dan rombongan kemudian dipersilakan duduk di balai dari bambu. Nah, kemudian disuguhin tari-tari perang. Jadi tari perang ini disebut dengan atraksi paresean ya. Ada dua pria yang saling berhadapan, ini menggunakan rotan sebagai pemukul dan satu lagi menggunakan tameng semi empat atau ende yang terbuat dari, kalau nggak salah sih ini kulit kerbau ya. Nah, tari perang ini biasanya digunakan untuk meminta hujan di musim kemarau. Ini salah satu atraksi untuk menyambut tamu yang datang ke Desa Sade ini. Biasanya sih setelah adegan tari perang berlangsung, maka pemandu wisata akan menyuruh pengunjung yang mau untuk melakukan adegan tari perang tadi. Dan ini menjadi seru-seruan sih bagi pengunjung. Setelah itu kemudian saya dan rombongan dibawa melihat ada apa di Desa Sade ini beserta keunikannya. Nah, sekarang travelers, yuk kita lihat apa yang unik di Desa Sade ini. Keunikan pertama adalah wisatawan tidak boleh menggunakan celana pendek. Jadi jika ada wisatawan yang menggunakan celana pendek, maka akan dipinjami kain tenun untuk menutupi tubuh hingga lutut. Yang kedua, Desa Sade ini punya berbagai jenis rumah. Masing-masing rumah ini memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai rumah pejabat desa, ada sebagai tempat persidangan adat, ada juga untuk tempat tinggal orang-orang jompo. Nah, yang berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat ini kebanyakan berfungsi sebagai petani. Kemudian secara konstruksi, jadi rumah Desa Sade ini punya desain yang sederhana, tapi juga dirancang untuk tahan gempa ya. Nah, rumah berdinding anyaman bambu, atap alang-alang kering, dan lantai ini terbuat dari campuran tanah liat dengan sekam padi. Dan uniknya lagi, rumah-rumah Desa Sade ini masih terlihat kokoh meskipun wilayah tersebut pernah diguncang gempa. Travelers, rumah tradisional suku Sasak ini menyerupai lumbung sehingga sering juga disebut sebagai rumah adat lumbung Sasak. Ternyata artinya ini adalah bagaimana agar masyarakat suku Sasak ini hidup berhemat dan tidak boros. Diharapkan selalu menabung karena ini disimbolkan dengan padi yang disimpan di dalam lumbung. Jadi di depan ada 3 anak tangga, ternyata ini menggambarkan tahapan kehidupan manusia mulai dari saat lahir, berkembang, dan kemudian meninggal. 3 tangga ini juga simbol anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Terus ada 4 tiang yang menyangga, ini simbol dari syariat Islam. Terus rumahnya ini juga ada beberapa level ya, jadi tingkat tertinggi atau lantai tertinggi ini untuk orang tua, kemudian di bawahnya ada si sulungnya, dan seterusnya untuk anak berikutnya. Nah, satu lagi yang unik travelers, kusen dan daun pintunya dibuat rendah. Jadi setiap orang yang mau masuk atau keluar rumah harus menunduk. Ternyata ini adalah artinya
terkait dengan etika, di mana ketika orang mau masuk rumah ini menunduk menghormat kepada pemilik rumah. Nah, keunikan yang ketiga ini berkaitan dengan rumah juga. Jadi masyarakat desa Sade ini ternyata punya kebiasaan ini membersihkan lantai rumah dengan kotoran kerbau atau sapi. Ini setiap seminggu sekali. Memang agak terdengar aneh ya travelers, tapi ternyata tujuannya ini supaya lantai bersih dari debu-debu yang nempel. Juga katanya dapat menguatkan lantai dan juga untuk mencegah serangga, terutama nyamuk-nyamuk agar tidak masuk ke dalam rumah. Nah, keunikan keempat adalah pohon cinta. Jadi pohon cinta di desa ini merupakan pohon nangka yang sebenarnya sudah kelihatan lapuk ya dimakan usia. Jadi ceritanya pohon ini menjadi titik pertemuan seorang cowok dan cewek yang akan memadu cinta maupun yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, dari sinilah si cowoknya akan membawa kabur calon istrinya. Jadi pohon cinta ini tumbuh di tengah-tengah pemukiman desa. Nah, biasanya ini menjadi objek ya untuk foto-foto dari pengunjung. Keunikan kelima adalah ini para perempuan di desa Sade ini harus bisa menenun loh. Jadi jika seorang gadis ini belum bisa menenun, maka ia tidak dibolehkan menikah. Jadi para wanita di desa Sade ini rata-rata mata pencarian adalah sebagai penenunan. Maka nggak aneh kalau sepanjang jalan desa Sade ini banyak penjual kain tenun. Tenunan itu cakep-cakep dan khas suku Saksa. Jadi kalau kita lihat memang agak beda dibandingkan dengan tenunan-tenunan dari NTT dan warna-warnanya ini lebih cerah ya. Kemudian yang khas lagi atau unik di desa ini adalah ada menara yang terbuat dari kayu jati. Tapi sebenarnya menara ini baru dibuat beberapa tahun lalu ya. Tujuannya untuk melihat pemandangan seluruh desa dari atas. Jadi kalau kita naik ke atas lewat tangga kita bisa melihat bagaimana landscape dari desa Sade ini. Tingginya sih sekitar 10 meter ya. Dan dengan naik ke atas ini maka pengunjung akan bisa melihat lebih banyak lagi situasi dan landscape desa ini, sehingga akan lebih banyak lagi travelers yang akan datang, dan tujuannya pada akhirnya adalah bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Oke travelers, demikian virtual tour kita di desa adat Sade di Lombok. Bagaimana, tertarik untuk datang ke sini? Pasti dong ya, karena banyak keunikan-keunikan di desa ini yang patut dikunjungi. Oke travelers, terima kasih sudah menemani saya virtual tour. Jangan lupa subscribe, like, and comments, dan salam sehat. Sampai ketemu di virtual tour berikutnya. Thank you.